itu bukan cuma sugesti, itu memang sudah berteman antara asam urat yang di jempol atau di mana dengan makanan itu sudah berteman. Ada linknya ya? Ada linknya, dan itulah yang sering saya ceritakan, loh makanan itu tetap ada jinnya. Oh, tetap ada. Tetap ada jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah atas banyak sekali nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Sahabat beriman, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang beliau sudah hadir bersama kami di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Dong. Nah, sahabat beriman, kali ini kita akan membahas satu penyakit ini, satu penyakit yang diderita oleh banyak sekali teman-teman atau masyarakat di sekitar kita, yaitu asam urat. Nah, itu, dan saya dulu pernah juga kena asam urat tuh Bang. Pernah? Sembuh sekarang? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya asam urat tuh diderita laki atau wanita sih? Nah, saya laki. Saya nggak tahu apa ada yang wanita. saya kenal juga kebanyakan laki-laki semua tuh. Iya. Dan usianya udah agak lansia gitu loh. Jarang yang masih muda. Ada yang muda, juga, ada 30-an juga ada. Apa saya mainnya sama orang tua saya? Nah, sahabat beriman, nah ini eksklusif nih, asam urat, dan nanti akan mungkin yang berhubungan dan dengan kaki, biasanya juga di lutut, itu ya di lutut kayak apa tuh, kalau mau sujud ya itu bunyi krepet. Nah, kayak itu nanti kita akan tanya kepada guru kita, mohon pencerahannya, kira-kira apa penyebabnya. Pak Ustadz, kami mohon pencerahan untuk ini penyakit yang, waduh, merajalela, bukan merajalela, banyak diidap oleh sahabat beriman dan masyarakat kita, asam urat, Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Memang asam urat itu akan muncul pada kelompok orang-orang yang keras, kaku. Betul. Keras dan kaku. Jadi kalau ada bangsa yang nggak terlalu keras, nggak kaku, asam urat itu jarang sekali menjadi momok. Jadi bangsa yang mengedepankan hormat, kemudian agak cuek dengan keluarga, ya itu jarang. Ya, jarang. Nah, asam urat ini akan muncul kepada orang-orang yang emosional, kaku, marah, kaku, pressure, senangannya menekan. Nah, kenapa seperti itu? Memang secara gejala klinis itu biasanya kolesterolnya mengkristal, jadi ada zat yang mengkristal sehingga menjadi benjolan, dan itu sakit, bengkak, cekut seperti itu. Bolehlah seperti itu. Tapi kalau boleh saya ceritakan, asam urat ini adalah turunan dari kolesterol. Turunan dari kolesterol. Jadi kolesterol baru asam urat dulu. Nah, kalau kolesterol itu biasanya orangnya itu ngeyel. Siapapun seseorang yang kena kolesterol, insya Allah orangnya ngeyelan. Jadi senang debat, seperti itu. Senang debat, ngeyel. Kemudian kalau punya argumen,
dimasuki orang lain, ngeyel dia, merasa disalahkan atau pokoknya intinya ngeyel aja, dia mau merasa disalahkan atau merasa dia dibodohkan atau mengeyel aja. Itu kolesterol. Insya Allah tinggi dan rendahnya kolesterol itu tergantung dari ciri ngeyelnya dia. Tingkat kengeyelan. Jadi ada tingkatnya kegeyelan. Iya. Kalau dia ngeyel-ngeyel biasa, ya itu masih normal. Tapi kalau melebihi, agak sering debat, itu naik, nanti kolesterolnya ke atas dikit. Ngeyel dengan emosional, itu lebih tinggi lagi kolesterolnya. Yang diayeli siapa? Nah ini beda. Kalau yang diayeli itu orang lain, dia nanti muncul kolesterolnya itu nanti. Tapi kalau yang diayeli itu orang tuanya, sejak muda sudah kolesterol. Kalau diayeli ibunya atau bapaknya kayak gitu. Maaf, ngeyel itu contohnya seperti apa sih? Gimana ya ngeyel itu ya kayak mamanya, ini mamanya tung aja deh. Saya kan dulu kerja nih, ya objek menderita. Memang dia menderita ya. Jadi kalau tung mamanya, tung itu dulu kerja di proyek. Dikasih masukan sama pimpinannya, tung itu punya pikiran saya disalahkan, padahal itu masukan. Nah pasti ngeyel. Nah itu akhirnya kan dia merasa disalahkan, padahal pimpinannya itu ngasih masukan. Jadi itu salah satu yang kaku, keras, ngeyel dan nggak ngerti, nggak paham bahwa pimpinannya itu ngasih masukan. Nanti juga sama. Karena merasa disalahkan kalau dengan pimpinan. Kalau momen dikasih masukan sama bawahan, merasa dia dibodohkan, lah kan salah. Merasa sebenarnya itu bukan merasa bersalah, tetapi anggapan suuzonnya tung sendiri, sehingga bawahan dia yeli. Nah karena dia itu atasannya, ya akhirnya ya banyak hal yang akhirnya bawahan itu disingkir-singkirin, gimana cara nyingkirin atau gimana caranya dulu proses dia harusnya sudah dapat bayaran, nggak dapat itu kan proses agar tung pada waktu itu dengan bawahan tidak seperti dibodohkan, padahal bawahan itu ngasih masukan aja. Bener banget itu Pak Ustadz. Insya Allah bener banget banget. Nah itu salah satu itu. Nanti kalau di keluarga sama mamanya tung itu salah, kasih masukan istrinya, marahlah dia. Marah itu apa? Sebenarnya tung itu salah, tapi karena takut ketahuan atau mamanya, atau takut dibodohin atau gengsi dan sebagainya, itu kan akhirnya jadi ngeyel dengan keadaan itu, sehingga itulah ciri ngeyel itu seperti itu. Tepat itu, kok bener semua itu. Iya bener. Jadi asam urat itu akibat timbunan kolesterol. Ya, mengkristal istilahnya. Mengkristal, berarti kengeyelan tingkat tinggi ya? Iya, kalau bedanya kalau kolesterol itu tidak terlalu berdampak. Jadi orang kolesterol itu masih leha-leha tubuhnya. Tapi kalau sudah asam urat ini tinggi sudah. Jadi kekakuannya tinggi karena mengkristal itu ada kekakuan sama emosi. Kekakuannya tinggi. Nah, biasanya orang asam urat itu biasanya kaku di dalam melakukan aktivitas dengan keluarga dan pekerjaan. Rata-rata itu. Benar. Kaku, dia ada kaku, ada emosi, ada arogan, ada egois, itu di titik itu. Insya Allah seperti itu. Sehingga nanti itu membengkak nanti di daerah sini itu bengkak atau di daerah sini bengkak atau di pergelangan kaki bengkak ya, seperti itu sama. Dan itu titik-titik itu bisa dijabarkan. Kalau mamanya dia bengkak di pergelangan kaki, mata kaki dalam atau luar mata kaki itu, ini orang nggak luwes di dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Tidak luwes, jadi kalau diberi masukan sama istrinya ngeyel. Di jempol ini? Kalau di jempol, nah dia sebagai pimpinan, dia kurang luas, dia ada kekakuan. Jempol itu pimpinan istilahnya. Jari kaki yang paling kuat menurut saya itu jempol. Jempol itu induk ya? Induknya, jadi yang paling kuat.
Itu sama seperti itu imam. Nah, nanti kalau laki-laki rata-rata biasanya di jempolnya. Karena dia dalam mengatur rumah tangganya ada kaku, ada marah, ada arogan, ada egois. Nah, itu imamnya di jempolnya itu. Jempolnya metongol nanti, dipegang aja, waduh, seperti itu. Nah, ini yang harus diatur, tidak boleh. Tidak boleh, harus biasanya asam urat itu efeknya kemana lagi tuh Ustaz? Ke emosi kaku dan ngeyel itu Ustaz? Asam urat itu kalau memang dia itu kaku dalam berpikir ya nanti jadinya stroke. Jadi lebih gampang terkena stroke. Kaku di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, kaku dan emosi ya itu nanti bisa stroke karena banyak gejala, banyak pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat nanti. Ya seperti itu. Nah itu jangan, makanya kalau istilahnya itu Rasul itu mengajarkan selalu lemah lembut dalam berbicara, dalam bersikap, di dalam sehari-hari itu. Nah itu dampak di pembuluh darah itu aman. Pembuluh darah itu aman, tidak tersumbat. Intinya seperti itu. Makanya harus kita kerjakan. Kalau ada kekakuan, nah itu nanti akan mengunci. Kekakuan itu akan mengunci. Emosi akan menjadikan rentannya pembuluh darah. Ini kalau kita berbicara tentang pembuluh darah ya. Kemudian jadi bengkak, dongkol. Nah, itu yang jempol kaki bengkak, dongkol. Itu karena dongkol terus-menerus. Kalau tung mamanya dongkol sama istrinya ya lama. Jadi kalau jengkel itu seharian masih jengkel aja. Wah, wajahnya seperti baju nggak disetrika kayak mamanya. Alhamdulillah udah sembuh ya Pak? Alhamdulillah. Udah sembuh. Kalau dengan faktor makanan itu sebenarnya sugesti atau bagaimana itu Pak saat itu? Bukan. Kalau faktor makanan itu memang betul dari sisi makanan itu yang ciri yang zat besinya dikurangi itu udah betul dokter. Jadi dikurangi. Jadi kalau umpamanya aku belum makan baru bayangin aja udah langsung cekut kemudian bengkak. Itu bukan cuma sugesti, itu memang sudah berteman antara asam urat yang di jempol atau di mana dengan makanan itu sudah berteman. Ada linknya ya? Ada linknya, dan itulah yang sering saya ceritakan loh, makanan itu tetap ada jinnya. Tetap ada jinnya, cuma jin yang memang bisa menjadikan orang itu seperti kuat seperti itu. Sudah ada jinnya, jin memang khusus di makanan. Ada. Makanya doa sebelum kita makan itu doa salah satunya untuk menghilangkan jin itu sendiri, walaupun kita nggak langsung fokus pada jinnya itu untuk membersihkan jin itu sendiri. Jadi kalau makanan asam urat tidak boleh makan kacang ya sudah betul itu. Tidak boleh makan bayam udah betul. Kalau kita ini penyakit yang udah menderita asam urat nih Ustaz, mau makan kacang, doanya jin asam urat gimana? Lah kan bukan mau makan kacang baru berdoa. Ya asam uratnya dulu diselesaikan. Jadi asam karena uratnya rindu makan kacang Ustaz. Nah, iya. Loh, ini tuh kamu udah sering makan kacang? Alhamdulillah aman. Berapa tahun kamu udah nggak asam urat? 4 tahunan. Oh, alhamdulillah. 4 tahun. Jadi dulu itu kalau mau makan kacang atau bayam itu udah bengkak dulu malah. Nggak berani. Melinjo itu Pak Ustadz kan senang sama melinjo. Emping itu. Saya nggak berani. Itu langsung cekut-cekut. Sekarang alhamdulillah berani. Ya, sudah. Iya benar. Jadi memang betul. Jadi seseorang yang mau berubah sifatnya, yang kaku, yang emosional, yang arogan, yang egois, yang ini itu sifat menonjol pertama asam urat ya, penyakit ringan tapi jengkelin. Ringan itu maksudnya bukan masuk ke kanker ya, kan tapi jengkelin itu. Khususnya bagaimana? Khususnya berhubungan dengan keluarga. Jadi orang yang asam urat biasanya dengan keluarga itu keras dia. Ini kan udah ke fisik Ustaz, penyakit asam urat ini. Apakah dengan doa dan taubat serta tidak mengulangi lagi, apakah sembuh benjolan-benjolan? Ya alhamdulillah, ini tung aja sembuh. 4 tahun udah nggak kumat, padahal makan kacang itu tiap malam itu mau gitu. Setahu saya, emping itu juga berani. Emping itu dulu nggak berani ya. Sekarang emping itu cari malahan karena ngangenin.
Kumatnya itu saya di umur 42-an itu awalnya tuh Pak Ustadz. Di jempol kaki. Itu sampai jagain orang jangan sampai nyentuh. Karena sakitnya luar biasa. Kena selimut aja sampai kotak sakitnya, benar sih. Selimut loh itu. Selimut yang mana? Salah. Berarti kalau ada sampai yang dioperasi gitu Ustadz benjolannya itu. Ya, karena dia punya uang aja. Gitu. Intinya gini aja untuk teman-teman yang sedulur menderita. beriman ini yang menderita asam urat boleh dicatat. Jadi asam urat itu saya tadi cerita ada kekakuan, ada emosi, ada arogan, ada egois. Ya, termasuk ngeyel itu ya. Ngeyel itu ego ya. Nah, itu doanya di titik itu. Doanya di titik itu, ampuni aku ya Allah jika asam uratku ini karena kekakuanku, emosiku, aroganku, egoku, ngeyelku di dalam keluarga. Kalau laki-laki dengan istriku, dengan orang tuaku, dengan mertuaku, sebutkan jika itu dosa ya Allah ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Doanya hanya itu, nggak ada yang lain. Doanya hanya itu terus-menerus kemudian berusaha berubah yang kaku menjadi lebih biasa. Yang dulunya merasa terjepit, lah kamu kan hanya merasa kejepit kalau tung dulu lah. Kamu itu kan merasa disalahkan. Lah orang itu nggak nyalain kamu kok. Kamu itu hanya yang merasa sendiri sehingga terprotek gitu. Sehingga muncullah kekakuan, muncullah egonya. Lah kalau saya melihat orang yang memfitnah saya, enggak, saya nggak pernah merasa terprotek untuk digini, enggak, walaupun tahu saya difitnah, tapi saya senyum-senyum aja. Kenapa? Saya ambil yang lain. Apa yang diambil, biarin dia memfitnah saya. Karena apa? Pahalanya akan diberikan kepada saya. Nah, nanti kalau pahala dia habis, dosa saya diambil, diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Nah, apa yang tidak enak? Kan seperti itu, sehingga nggak pernah belajar untuk tidak punya pikiran buruk kepada orang lain. Nah, kayak Tung nih, Haji. Tung akhirnya berusaha untuk tidak kaku, walaupun masih ada tapi berusaha. Kalau kaku, kalau emosi, berusaha langsung minta maaf sama istrinya. Berusaha seperti itu terus menerus. Ya, akhirnya sama Allah Ta'ala ya benar diberi kemudahan untuk tidak asam urat seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kan jelas ya. Sekarang makan bayam nggak cuma bayam Indonesia, bayam Jepang aja dimakan, nggak urusan, nggak enak justru. Sampai peyek bayam. Ya, sampai kayak bayam dimakan, emping itu udah nyari. Emping, kacang itu udah, kacang nggak cuma kacang yang biasa, kacang mete itu udah ditelan aja udah. Kadang Ustadz penyakit asam urat ini bener orangnya tuh saya lihat sendiri orangnya kaku, emosional dan wah pengen dihargai dan lain-lain. Itu biasanya nggak mau berubah tuh Ustadz karena mungkin butuh dengan penghargaan dan dihormati itu. Gimana caranya Ustadz? Yang tadinya harimau menjadi lembut gitu perlu semangat apa tuh? Curhat nih kayak. Jadi kalau yang asam urat itu orang lain Ji, itu biarin aja. Karena dia masuk neraka itu nggak ngajak kita kok insya Allah. Enggak nih temen main deket gitu. Nah, iya kalau orang lain. Nah, kecuali kalau dia tanya punya obat asam urat nggak? Punya. Mana? Nih ambil nih video kita nih. Nih obatnya. Siap. Kan seperti itu. Sehingga dia belajar. Sebenarnya perbuatan-perbuatan baik kita yang diajarkan Rasul itu insya Allah berdampak ke arah kesehatan kita. Tadi hanya semata-mata perbuatan baik. tidak hanya berpahala yang katanya guru-guru kita dulu berpahala. Enggak, lakukan itu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu nanti akan mendapatkan contoh, mamanya yang kaku menjadi lebih lembut, yang emosi menjadi lebih menghargai, lebih tenang, yang arogan menjadi lebih nyantai, yang egois menjadi tidak ngeyelan. Ini semuanya ini kan dinilai oleh Allah Ta'ala. Ada malaikat raqib yang menilai. Umpamanya kalau dulu Tung
tiap bulan berapa bulan pasti muncul, pasti Iya, muncul. bener. Nah ini 4 tahun alhamdulillah nggak dimunculkan sama Allah Ta'ala. Mau kapan dimunculkan lagi? Enggak mau. Sakit. Jadi itu karena belajar menjadi baik. Itulah nanti Allah akan memberikan kesehatannya. Dan ini terbukti, bukan persoalan kata orang agama itu hanya iman. Enggak, agama itu real menurut saya. Jadi nggak cuma hanya berkata tentang pahala, enggak. Ikhlas, kerjakan karena Allah Ta'ala, Allah nanti akan memberikan gambarannya. Yang kayak mamanya Tung, itu dari asam urat, dia bisa 4 tahun, alhamdulillah terbebas dari asam urat, yaitu semata-mata karena Allah. Karena Tung sendiri juga berusaha mengejar kekurangannya. Amin. Di hadapan Allah, ya dengan istrinya berusaha untuk tidak kaku lagi. Nah, kalau istrinya kaku, ya sementara diem dulu, kan istri kamu kan belum kena asam urat. Nanti kalau udah kena asam urat, baru nanti. Jangan ya Pak. Kalau istri enggak kaku, cuman diem. Saya yang kaku Pak Ustadz. Aduh, itu sudah berarti sama orang tua kalau umur di bawah 42. Ya, Pak di Ustadz, bawah ya. 42 sama orang tua. Waduh, iya Iya, benar. enggak umpamanya ya kamu ayelin orang tua ngomong apa, kamu ayelin, kamu ini, udah sama orang tua sama istrimu begitu ya, akhirnya kan ini akan menjadikan lebih. Padahal maksudnya diskusi ya Pak Ustadz. Mohon maaf ini antara diskusi sama ini akhirnya batasnya itu enggak ada batas, jadinya salah. Ya, Jadinya. sebenarnya diskusi itu kan macam-macam ciri orang diskusi. Kalau saya diajak diskusi sama orang, saya memberikan masukan, dia nggak masuk, padahal masukan saya itu insya Allah nggak keluar dari syariat. Dia tidak mau mendengar, saya diem nggak ngomong. Saya nggak ngomong. Karena saya lihat dia orang tahu agama, tapi kalau saya memberikan masukan bahwa ini ada dari sisi syariat ini, dia nggak mau dengerin, saya nggak ngomong, sudah senyum-senyum aja. Kenapa? Saya percuma ngomong sama orang seperti itu, karena dia hanya ingin menang, dia hanya ingin dilihat, dia ingin seperti itu. Selesai. Saya yang diem kalah, enggak. Saya tetap dinilai oleh Allah Ta'ala seperti itu, sehingga saya ya tidak begitu memikirkan diskusi yang terjadi. Nah, kalau saya diskusi seperti itu, kecuali diskusi sehat. Seperti ini bisa dikatakan diskusi walaupun ini tanya jawab. Ini kan diskusi sehat nih. Saya memberikan gambaran dan kamu sendiri sudah merasakan. Betul. Alhamdulillah udah 4 tahun ini kamu udah sudah tidak kumat lagi atas izin Allah. Nah, Amin. ini kan sebenarnya bisa menjadi ilmu. Nah, bagi orang-orang yang di sebelah sana, dia nggak percaya, monggo silahkan. Nanti baru dia tahu setelah nanti di akhirat. Kalau dia keras sama istrinya, dia kaku sama istrinya, dia begini, nanti di akhirat dia baru tahu. Oh, nggak taunya ini salah semua ya. Dia hanya cuma berpikir bahwa tahu agama, dia mengerti tahu agama hanya textbooknya aja, dia anggap dia sudah masuk surga. Oh, nggak bisa. Agama itu harus diaplikasikan ke sehari-hariannya. Jadi harus dimengerti bahwa kekakuan itu tidak boleh dilarang oleh Allah Ta'ala. Istilahnya kalau Rasul itu tegas dengan orang-orang kafir, tegas, bukan kaku, bukan keras, tegas. Tegas itu apa yang dikatakan Allah, disampaikan lugas, itu tegas. Bukan marah, bukan kaku, merasa begini, tidak bisa. Orang Muslim tidak seperti itu. Orang Muslim itu lemah lembut kalau memang dia taat kepada Allah Ta'ala. Dan dengan Muslim yang lain dia hormat. Tidak ada dia itu mengejek saudaranya Muslim yang lain. Dia mengejek saudaranya yang dakwah. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini ciri Muslim yang taat kepada Allah Ta'ala. Kalau ada orang Muslim atau siapapun, dia dakwah tapi dia masih mengejek saudara yang lain, dia belum taat kepada Allah Ta'ala. Kalaupun dia itu bukan diejek, walaupun dia itu diberi masukan, dia yang merasa dia yang diejek, sebenarnya itu diberi masukan aja. Kan beda-beda caranya. Makanya ada orang Muslim pendakwah yang asam urat, iya dia masih kaku.
Emang kalau udah dia sholatnya itu lebih dari 5 waktu nggak pernah sakit? Enggak. Enggak, kalau dia dakwah nggak pernah sakit? Enggak. Sakit itu adalah tanda dari Allah Ta'ala masih sayang kepada dia agar dia kembali ke jalan Allah karena masih ada dosa yang dia lakukan. Makanya Allah itu menceritakan dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan orang tersebut tahu bahwa apa saja musibah yang menimpa dirinya itu disebabkan perbuatannya dia. Nah, dia tahu ayat itu, tapi dia nggak akan taubat kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Senengannya masih meremehkan orang lain, masih meremehkan nasihat orang lain, ya nggak akan bisa seperti itu. Apalagi asam urat itu berhubungan dengan genetik dia yang kaku, emosional, arogan, menang-menangan sendiri, ngeyel dan sebagainya. Nah, itu harus belajar disingkirkan sifat-sifat tidak baik itu. Sebagai orang muslim belajar taat, sifat itu dihilangkan yang tidak baik. Ya, sama seperti kenapa Rasul itu diturunkan, dilahirkan di muka bumi. Ya, makarimal akhlak, ya, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi harus paham. Nah, kita harus ngikutin. Bukan hanya kalau Rasul itu baik langsung subhanallah, subhanallah, masya Allah. Hanya itu tok di mulut kita. Lah kita nggak ngikutin, ngapain kita? Biar kelihatan kita itu di depan orang lain itu kelihatan Islami dengan mengucap masya Allah. Nggak bisa seperti itu. Dan banyak orang-orang yang seperti itu. Dia mengucap subhanallah, nggak taunya dia ingin dilihat bahwa ngiler lebih Islam. Nggak bisa seperti itu. Dan itu ujub riya ada di situ. Silahkan, itu nanti ketemunya di akhirat. Kalau di dunia nanti belum dimunculkan, ya akhirat. Kalau di dunia sudah dimunculkan, pasti ada yang bicara. Itu ujub kamu, riya kamu, sombong kamu. Nah, kalau dikasih tahu nggak mau, ya sudah, selesai. Telan aja sampai kamu nanti meninggal, kan seperti itu. Nah, ini harus kita ketahui. Doalah kepada Allah Ta'ala untuk menyelesaikan asam urat, mohon ampun, kekakuannya, emosionalnya, marahnya, egoisnya, arogannya, kemudian ngeyelnya. Dimohonkan ampunan, kemudian berusaha berubah. Berusaha merenung, ya, muhasabah diri, merenung. Oh benar, berarti oh iya benar. Kalau nggak percaya, tanya sama temennya. Temen yang baik yang mau dia itu mengkoreksi apa saya orangnya emosional. Kalau temennya itu benar-benar seorang muslim yang taat, ya pasti menjawab, iya kamu emosional. Benar saya orangnya ngeyel. Iya. Benar saya arogan. Iya benar. Benar saya kaku. Benar. Kamu sulit mendapatkan masukan dari orang lain. Dengerin nasihat-nasihat seperti itu. Jangan kalau udah jadi pejabat atau jadi ini terus nggak mau mendengar. Nggak bisa juga. Apalagi kamu dulu baru kapro udah ego. Baru kapro. Kalau bisa itu direksi, nah. Udah pensiun. Ada kesempatan lagi gitu. Ada kesempatan. Jadi temenan sama Haji J. Dulu pernah sih punya keinginan gitu, tapi ya karena kekakuan itu akhirnya dibantai udah. Ya nggak bisa. Ya harus berubah. Bagi teman-teman sedulur beriman yang asam urat, yang kolesterol, khususnya yang kolesterol, jangan ngeyelan. Nah udah itu. Kalau yang asam urat, belajar untuk tidak kaku, tidak emosi, tidak marah, tidak egois, tidak arogan, tidak ngeyel. Sifat-sifat tersebut mohonkan kepada Allah Ta'ala dan berubah. Berusaha untuk berubah dari mulai bicara, mulai lebih tenang, semua berubah. Insya Allah seperti Tung yang saya amati, memang udah 4 tahun ini, alhamdulillah Allah tidak menitipkan hadiah asam urat lagi. Jadi itu disyukuri. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran yang baik. Amin, amin. Untuk kita semua orang Islam, bahwa orang Islam itu harus berakhlak mulia, harus berakhlak mulia. Di luar sholat kita, di luar ngajinya kita, di luar puasanya kita, di luar apa yang ibadah wajib yang kita lakukan. Ada juga harus
hobi memaafkan kesalahan orang lain kalau orang lain menyakiti kita. Maafkan dia karena Allah. Ya, bukan karena pahala. Enggak, karena Allah aja sudah. Maafkan dia karena Allah. Doakan kesalahan dosa dia kepada Allah Ta'ala. Ini yang harus kita lakukan. Senantiasa berlemah lembut dalam berbicara. Itu sudah perintah Allah Ta'ala. Walaupun tidak seperti perintah, itu perintah. Coba perintahnya apa? Lintalahum. Coba. Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Perintah apa tidak? Itu perintah sebenarnya. Jadi kita harus memahami bahwa itu perintah dari sisi akhlak. Lemah lembut kepada siapapun, kepada saudara kita yang muslim kita lemah lembut, kepada orang-orang yang non muslim kita tetap lemah lembut, kepada kucing ya lemah lembut, kepada jin juga. Nah, kalau jin dilihat, kalau jinnya masih bisa diajak ngobrol baik-baik, tetap ngobrol baik-baik. Kalau memang tidak bisa, silahkan pilih. Jin itu nggak perlu diancam, cukup dia omongin, mau nggak kamu keluar? Nggak mau, cukup selesai. Resiko tanggung penumpang ya jin, seperti itu. Silakan. Seperti itu, lemah lembut kepada siapapun. Intinya harus belajar, sehingga dengan doa seperti itu, doa untuk asam urat seperti itu, insya Allah dan itu dirubah, insya Allah itu akan berhasil tanpa obat, insya Allah. Karena itu sudah sangat banyak yang nurut, ya alhamdulillah banyak yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Walaupun hanya berupa akhlak, tetapi sehat diberikan kepada kita oleh Allah Ta'ala. Insya Allah. Amin. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Aduh, ilmunya cukup komplit ini. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi pencerahan dan penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang penyakit asam urat. Bagaimana tadi analisa-analisa penyebab, kemudian solusi juga sudah diberikan oleh guru kita. Banyak-banyaklah mohon ampun atas kekakuan, paling tidak seperti itu Pak Ustadz ya, di keluarga maupun di sekitar kita, di masyarakat sekitar kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan yang baik buat kita untuk merubah perilaku kita dan juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.